Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak Jemaat Yudea Padang Luih, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang mengikuti tayangan ini. Shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu. Tuntunlah kami oleh firman-Mu, supaya kami dapat menjadi umat yang berkenan kepadamu. Umat yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 20. Demikian bunyi firman-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagian orang memiliki masa lalu yang manis dan indah. Sementara orang lain memiliki masa lalu yang getir dan buruk. Yang mana masa lalu saudara? Firman Tuhan hari ini
mengingatkan kita bahwa jika dahulu kita hidup dalam dosa, tetapi sekarang setelah kita mengenal Kristus, sudah dikuduskan dan dibenarkan dalam Yesus Kristus melalui baptisan, kita mati bagi dosa, kita hidup bagi Kristus, kita mulai kehidupan baru yang berkenan bagi Tuhan. Berarti kita harus meninggalkan dosa-dosa kita yang dahulu. Kita tidak lagi bebas melakukan segala hal yang dilakukan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Yesus adalah terang dunia yang menerangi batin manusia agar dapat hidup benar di hadapan Allah Bapa. Dan status kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Dia, juga mengikuti statusnya kita menjadi anak-anak terang. Ya, bagaimana hidup sebagai anak terang itu? Hidup dalam terang berarti hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai firman Tuhan dengan menaati perintah-perintah Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Seperti dikatakan dalam ayat 11, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Ya, janganlah kita yang sudah dikuduskan kemudian berkubang lagi dalam kecemaran dosa. Lawan dari hidup dalam terang adalah hidup dalam daging, yang berarti hidup dalam dosa. Hidup yang tidak sesuai perintah-perintah firman Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, firman Tuhan, Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan 5 dan 6, jika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan hidup sebagai anak terang. Ya, jika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kecenderungan hati kita hanya mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya, yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan jika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti masih ada aspek kehidupan kita yang kita hidupi di luar persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki totalitas kehidupan kita di dalam persekutuan dengannya, dalam ketaatan penuh kepada perintah-perintah firman-Nya yang adalah petunjuk cara hidup yang berkenan baginya. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus kepada orang Kristen supaya hidup sebagai anak-anak terang ini bukan pilihan, tapi keharusan atau kewajiban. Bahkan itulah standar hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, menjadi terang adalah standar hidup orang Kristen. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, terang itu menghalau kegelapan, agar yang gelap menjadi terang. Jadi kehadiran anak terang di tengah kegelapan harus berdampak menghalau kegelapan. Segala sesuatu yang berdosa yang dilakukan di bawah pengaruh kuasa kegelapan itu disingkirkan ketika anak terang datang dengan dampak menerangi kegelapan itu. Tapi terang orang Kristen bisa redup. Ya, orang percaya, pengikut Kristus bisa gagal menjadi terang bagi dunia sekelilingnya jika terangnya diredupkan oleh gaya hidup yang
mengkompromikan nilai-nilai kebenaran atau bahkan dipadamkan karena sepenuhnya mengikuti gaya hidup kegelapan orang-orang berdosa sekitarnya. Jika ini terjadi, berarti ia atau mereka telah melepaskan standar hidup pengikut Kristus. Nah, di sini dalam bacaan Alkitab yang barusan kita baca, Paulus memerinci beberapa perilaku berdosa yang dilakukan anak-anak gelap. Ya, yaitu perbuatan yang jahat, yang tidak senonoh, tidak bermoral, untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Dan kalau kita perhatikan, pelanggaran ini, ya, perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan. Kita perhatikan. Penyembahan berhala itu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang pertama dan kedua. Ya, jangan ada padamu Tuhan lain di luar aku. Ya, itu adalah segala sesuatu yang kita andalkan atau utamakan melebihi Tuhan. Seperti pengandalan terhadap kuasa jimat atau kuasa-kuasa lain di luar Kristus untuk disembah dan dimintai pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara, merokok termasuk kategori penyembahan berhala. Kenapa? Karena pengandalan kepada rokok untuk biasanya mendapatkan pikiran yang terang, untuk pengilhaman atau untuk mendapatkan ketenangan jika menghadapi persoalan. Seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan permohonan doa untuk mendapatkan inspirasi atau solusi yang kita perlukan. Ya, penyembahan berhala juga adalah apa yang diidolakan melebihi Tuhan. Di sini, pacar, suami, istri, anak dapat jadi berhala jika kita mengutamakan mereka lebih dari Tuhan. Ya, jika keberadaan atau kehendak mereka lebih kita pentingkan daripada menuruti perintah Tuhan. Kemudian percabulan, perzinahan adalah dosa yang berkaitan dengan seksual. Itu pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Ya, termasuk di dalamnya percabulan adalah pornografi. Karena ini fantasi seksual dengan orang lain yang bukan pasangan suami atau istrinya. Ya, juga pedofilia, tindakan amoral seksual terhadap anak-anak kecil yang tidak berdaya. Demikian juga persetubuhan sebelum pernikahan. Kita lihat dosa seksual saat ini begitu merajalela. Di mana-mana terjadi dan dapat menyerang siapa saja, kapan saja. Pengaruh pornografi melalui internet juga semakin memudahkan orang jatuh dalam dosa jenis ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, sampai yang usianya sudah lanjut. Ya, industri pornografi itu menyasar anak-anak sejak kecil. Sejak usia dini. Karena tenggang waktu untuk mereka supaya bisa diperbudak seks itu akan lebih lama. Situs-situs porno bisa muncul tiba-tiba di layar ponsel anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran sekolah online atau saat mereka istirahat, atau dicari jam-jam di mana mereka mungkin belajar kelompok, itu bisa pop up ya, muncul. Saudara-saudara, di zaman Paulus di Korintus ada kuil Aphrodite yang adalah kuil cinta, mempekerjakan 1000 pelacur rohani sebagai imam untuk memuaskan hasrat seks para pengikutnya. Ya, para pelacur rohani yang menjadi imam ini biasanya orang perempuan-perempuan hasil jarahan ketika sebagai pampasan perang. Ya. Nah, pelacuran rohani ini menjadi bagian dari penyelenggaraan ritual kesuburan
merayakan panen ataupun sebelum musim tanam untuk mendapatkan kesuburan. Ya, tentang perzinahan atau perselingkuhan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Ya, ini tidak saja yang sudah secara nyata dilakukan secara fisik, tapi juga yang masih sebatas pikiran, perasaan, atau baru niatan. Ya, tidak saja yang dilakukan terang-terangan, tapi juga yang dilakukan sembunyi-sembunyi dalam batin atau hayalan, atau melalui medsos. Karena itu, bagi yang sudah menikah, agar berhati-hati dalam chatting dengan lawan jenis, agar tidak menggoda, membangkitkan perasaan cinta, menyerongkan pikiran orang itu dari pasangan suami istri yang sah. Melalui tulisannya, berhati-hatilah, karena seringkali iblis menggunakan perangkap seks ini untuk menjatuhkan iman orang Kristen. Jangan pernah merasa kuat. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus memperingatkan dengan keras bahwa persetubuhan itu tidak saja mendatangkan penyatuan daging, tapi juga berdampak penyatuan roh dengan orang yang diajak bersetubuh. Sehingga dosa-dosa yang melekat pada orang yang bersangkutan juga akan mencemari roh dan jiwanya. Jika pernah tidur dengan orang yang sudah berganti-ganti pasangan atau ya orang tersebut, maka roh perselingkuhan yang mengikat orang itu juga akan masuk ke dalam diri saudara dan membuat saudara cepat untuk jatuh dalam dosa perselingkuhan dengan orang lain. Begitu juga bila orang yang diajak bersetubuh membawa bawaan roh-roh jahat, roh cemar, roh najis, maka roh-roh itu juga akan mencemari roh dan jiwa saudara. Ada contoh dalam Alkitab, Salomo. Salomo mengawali karirnya sebagai raja yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Ia dengan kerendahan hati mohon dikaruniakan hikmat dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dan keputusan sebagai raja. Tapi karena dosa seksual, dia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Dia memiliki 700 istri dan 300 selir. Dan istri-istrinya mempengaruhinya untuk kompromi mendirikan kuil-kuil penyembahan berhala bagi mereka, sehingga Salomo menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari tuanya ia menderita dan berkata-kata seperti orang stres. Seperti bisa kita dibaca dalam kitab Pengkhotbah. Ya, tidak dalam sukacita yang dihasilkan oleh orang yang berhikmat, yang hidup dalam kebenaran. Ya, contoh lainnya dalam Alkitab, Simson dan Daud, keduanya jatuh dalam perangkap dosa seks ini dan harus menanggung akibat yang fatal. Ya, Simson menjadi buta, ya, matanya dibutakan, dia menjadi tawanan, menjadi budak orang Filistin. Daud keluarganya berantakan karena perselingkuhannya dengan Batseba. Anak sulungnya Amnon memperkosa saudari tirinya Tamar, kemudian saudara tiri Amnon yaitu Absalom, kakak Tamar marah lalu membunuh Amnon. Lalu Absalom merebut tahta ayahnya dan meniduri gundik-gundiknya di depan banyak orang. Saudara-saudara, bila ada di dalam garis keturunan saudara, di atas ya orang tua, kakek, nenek, leluhur yang terlibat dalam dosa perselingkuhan, maka saudara harus berdoa mohon pengampunan atas dosa leluhur dan di dalam nama Yesus mematahkan kutuk perselingkuhan, yaitu kuasa dosa yang mendorong kecenderungan untuk ingin berselingkuh, dan juga kutuk perceraian yang menyebabkan keretakan hubungan suami istri
dan kehancuran rumah tangga, ya, atas diri saudara maupun keturunan saudara. Kemudian dilanjutkan dengan mohon berkat kesetiaan sebagai pasangan suami atau istri, keharmonisan dan keutuhan keluarga. Karena Tuhan Yesus datang untuk menanggung kutuk kita, untuk membebaskan kita dari kutuk supaya kita dapat hidup yang berkenan kepada Allah Bapa. Kemudian kita lihat pencurian dan penipuan. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-8, jangan mencuri. Ya, pencurian itu adalah tindakan secara paksa atau curang berbuat ketidakadilan terhadap sesama. Ya, orang yang berselingkuh dengan suami atau istri orang lain itu sudah melakukan dosa pencurian. Ya, di samping mengingini suami atau istri milik orang lain, dan juga sudah melakukan penipuan jika mengaku diri masih lajang padahal sudah menikah. Kemudian fitnah, kebohongan itu adalah pelanggaran terhadap hukum ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Orang yang berselingkuh seringkali terdorong untuk berbohong, ya, kepada pasangannya, kepada keluarganya untuk menutupi perselingkuhannya. Bilang mau ke kantor atau ke tempat kerja padahal ke tempat selingkuhan. Kemudian kikir dan mabuk adalah pelanggaran terhadap hukum jangan mengingini. Ya, ketidakpengendalian diri terhadap keinginan nafsu yang berlebih-lebihan untuk memiliki atau menyimpan bagi diri sendiri maupun melampiaskan nafsu sampai tidak bisa mengendalikan diri. Saudara-saudara, semua perbuatan ini meredupkan terang orang Kristen sebagai saksi Kristus yang hidup dalam kebenaran di tengah-tengah masyarakat di dunia. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan pesan ini? Itu karena beberapa orang di Korintus mengira bila mereka percaya kepada Kristus tapi hidup dalam kebejatan moral, keselamatan mereka masih terjamin. Asal percaya kepada Yesus akan selamat. Tapi tidak memperhitungkan, tidak menjaga kesucian moral. Tapi melalui nats ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa ya, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita, melayakkan kita menjadi benar kembali. Tapi kalau kita terus melakukan sesuatu yang dengan jelas sudah kita ketahui berdosa, dan melakukannya terus secara sengaja tanpa disesali, maka berarti kita tidak menghargai pengorbanannya. Dan konsekuensinya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Sebab kerajaan Tuhan adalah lingkup di mana Tuhan yang jadi raja, yang berkuasa, yang perintah-perintahnya dituruti, dan Ia adalah Tuhan yang maha suci, dan Ia menuntut kesucian dari semua yang menyembahnya. Ya, Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seorang tidak dapat hidup bagi kepuasan amoral dan masih mewarisi kerajaan Tuhan. Rasul Paulus menegaskan keselamatan dalam Kristus disertai karya Roh Kudus yang melahirkan kembali dan menguduskan itu tidak membiarkan, tidak memperkenankan orang untuk terus hidup dalam dosa. Ya, selanjutnya Rasul Paulus menasihati orang Kristen itu bebas, tapi bukan semuanya berguna. Terlebih kebebasan pribadi dalam menggunakan tubuh sendiri yang tidak ditujukan untuk kebaikan. Perbuatan menuruti kesenangan hati yang bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan, yang melanggar standar moral Tuhan, ya, tanpa batasan, tanpa kendali, berarti hidup kita itu dikendalikan, dikuasai nafsu. Dan ini adalah suatu bentuk perhambaan, perbudakan kepada keinginan nafsu itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8, Rasul Paulus
menulis, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi umat Kristen yang percaya kepada Kristus memiliki kebebasan, tapi kebebasan dalam Kristus tidak berarti kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita kendaki, tetapi kebebasan dalam batasan-batasan sesuai dengan standar moral Tuhan yang memperhatikan apakah melalui kebebasan itu diri kita dan orang lain dapat keuntungan atau terbangun dengan tindakan kita, atau justru kebebasan itu justru memperbudak kita dan merugikan orang lain. Ya, perselingkuhan tidak akan membahagiakan pasangan kita yang sah. Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Bait itu artinya tempat tinggal atau kediaman Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan yang suci. Karena itu kita harus menjaganya dari segala yang kotor, dari segala yang cemar ataupun najis. Terutama dari dosa-dosa yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Ya, misalnya percabulan, perzinahan. Dan Paulus menegaskan betapa pentingnya untuk menjaga tubuh ini sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Kristus, yang sudah membebaskan kita dari penghukuman kebinasaan oleh dosa kita. Ya, sebab tubuh kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh darah suci Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus hidup sedemikian rupa sehingga menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, Paulus menegaskan kembali karena dalam Roma 12 ayat 1, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, jadi tubuh kita ini bukan untuk percabulan atau perzinahan, juga bukan untuk melakukan dosa yang lainnya. Sebagai milik Tuhan, kita memakai tubuh ini untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita ada di dalam kehendak dan rencananya. Ya, kebebasan yang sudah kita terima melalui Kristus bukan berarti kita boleh sesuka hati memakai hidup kita dan tubuh kita. Tetapi kebebasan yang sudah kita peroleh, kita hanya pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dengan menyadari tubuh kita adalah tubuh Kristus dan bait Tuhan, maka kita akan mampu hidup sebagai anak-anak terang terkait dengan tubuh kita. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini dalam hati kami dan meneguhkan setiap langkah kami hanya untuk berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan serta keadilan. Dalam segala hal kami mempergunakan tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.